pendengar setia, selamat pagi dan selamat datang di podcast Misteri Langit. Mengungkap rahasia gerhana matahari dan gerhana bulan. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Malfiro, di mana kita akan menjelajahi kejadian dan rahasia misteri kosmos. Nah, kita akan kedatangan dua tamu yang istimewa nih. Siapa ya? Yaitu Kak Rohima dan Kak Kamala. Baik, bisakah Kak Rohima dan Kak Kamala menyapa penonton kami? Halo teman-teman pendengar podcast Misteri Langit. Senang sekali akhirnya kami bisa hadir di sini untuk menemani kalian semua. Terima kasih Kak Fitri sudah mengundang kami. Ya, sama-sama. Halo teman-teman pendengar setia, kali ini kita akan belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Yuk belajar bersama kami di Misteri Langit. Oke, di sini saya akan menanyakan kabar Kak Rohima dan Kak Kamala. Bagaimana nih kabarnya Kak Rohima dan Kak Kamala? Alhamdulillah kabar saya baik Kak Fitri. Kak Fitri sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Kak Fitri. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kami. Nah, langsung saja ya ke topik utama. Bisakah Kak Rohima jelaskan secara sederhana apa sih itu gerhana? Karena fenomena langit ini yang secara menarik perhatian kita adalah gerhana. Apa sih itu gerhana, Kak Rohima? Oke baik, memang menarik sekali ya Kak Fitri pembahasan tentang fenomena langit ini, khususnya fenomena yang memang kerap terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tidak lain adalah fenomena gerhana. Nah, gerhana ini sendiri bisa diartikan sebagai suatu peristiwa di mana salah satu benda langit seperti bumi ataupun bulan itu terhalang cahayanya oleh benda langit yang lain begitu. Nah, hal ini terjadi karena susunan antara bumi, matahari dan bulan itu berada pada satu garis yang lurus begitu Kak Fitri. Wah, menarik ya, berarti gerhana itu ada dua macamnya, gerhana matahari dan gerhana bulan ya Kak Rohima. Nah, bisakah Kak Rohima menjelaskan secara detail apa sih gerhana matahari itu? Oke baik, memang benar sekali ya yang dikatakan oleh Kak Fitri bahwasanya fenomena gerhana itu memang terbagi menjadi dua. Pasti yang menonton juga pada tahu semuanya bahwasanya gerhana itu ada yang namanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Nah, saya akan coba jelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang gerhana matahari. Begitu. Apa sih gerhana matahari itu? Gerhana matahari itu adalah gerhana yang terjadi ketika bulan itu berada di antara matahari dan bumi begitu. Nah, sehingga ketika cahaya matahari itu menyinari bumi itu terhalang cahayanya oleh bulan begitu Kak Fitri. Nah, Kak Fitri tahu nggak sih bahwasanya gerhana matahari itu terbagi menjadi beberapa jenis loh? Oh iya? Iya, pasti para menonton yang menonton juga pada penasaran kan apa aja sih jenis-jenis dari gerhana matahari itu. Oke, saya akan bantu jelaskan secara singkatnya saja ya. Oke, jenis-jenis dari gerhana matahari itu terbagi menjadi beberapa bagian, yakni ada gerhana matahari total, lalu ada gerhana matahari cincin, lalu ada gerhana matahari hibrida, dan yang terakhir ada gerhana matahari parsial. Nah, yang pertama gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini itu tampak tertutup full atau tertutup sempurna cahaya matahari yang akan menyinari bulan. Menyinari bumi begitu. Nah, jadi ketika pada siang hari ketika terjadi gerhana matahari total itu akan tampak seperti petang atau bahkan hampir menyerupai malam hari begitu Kak Fitri. Nah, lalu yang kedua ada gerhana matahari cincin. Nah, pada gerhana matahari cincin ini itu terjadi ketika bulan itu tepat berada di tengah-tengah antara antara bumi dan matahari. Nah, jadi posisinya bulan itu berada di tengah-tengahnya Kak Fitri antara bumi dan matahari. Jadi begitu. Nah, kan cincin ini karakteristiknya kan berlubang ya. Nah, ini sama halnya dengan kasus gerhana matahari total. Gerhana matahari cincin. Nah, itu si bulan itu berposisi sebagai lubang itu tadi. Jadi
bulan ini itu ukurannya lebih kecil daripada cahaya matahari yang menyinari bumi begitu. Jadi sehingga matahari itu akan tampak seperti cincin begitu Kak Fitri. Nah, lalu selanjutnya ada gerhana matahari hibrida. Nah, ini menarik ya, karena apa? Karena gerhana matahari hibrida ini itu akan tampak jenisnya berbeda ketika dilihat dari beberapa wilayah. Nah, misalnya Kak Fitri berada di wilayah A. Nah, itu akan tampak seperti gerhana matahari total. Nah, sedangkan Kak Kamala ketika berada di wilayah B, itu akan tampak jenis gerhana matahari cincin. Begitu Kak Fitri. Jadi, akan tampak jenis gerhana yang berbeda di beberapa wilayah juga gitu. Nah, yang terakhir ada gerhana matahari parsial. Nah, gerhana matahari parsial ini itu terjadi ketika bulan melintas di antara bumi dan matahari. Nah, namun posisi antara matahari, bumi, dan bulan itu tidak sejajar sempurna begitu, sehingga hanya sebagian saja matahari yang tertutup. Nah, mengakibatkan matahari itu akan berbentuk seperti bulan sabit begitu Kak Fitri. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih Kak Rohima. Kemudian untuk gerhana bulan, bisakah dijelaskan secara detail Kak Kamala apa sih gerhana bulan itu? Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rohima tentang gerhana matahari, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gerhana bulan. Nah, gerhana bulan sendiri terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga menyebabkan bayangan bumi jatuh pada bulan. Nah, hal ini menyebabkan bulan akan menjadi redup atau cahayanya hilang sama sekali, tergantung pada jenis gerhananya. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya seperti tadi gerhana matahari, gerhana bulan juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada gerhana bulan total, yang kedua ada gerhana bulan parsial, dan yang ketiga ada gerhana bulan penumbra. Seperti itu Kak Fitri. Wah, menarik sekali ya. Berarti gerhana itu bukan peristiwa biasa aja, tetapi banyak jenisnya dan keunikannya masing-masing. Nah, apakah ada tips khusus untuk mengamati gerhana matahari dan gerhana bulan ya Kak Rohima? Oke, baik. Untuk mengamati ataupun hanya sekedar untuk melihat gerhana matahari saja, itu kita perlu menggunakan yang namanya alat bantu khusus berupa kacamata khusus. Nah, gunanya itu untuk apa sih? Nah, gunanya itu untuk melindungi mata kita agar mata kita itu tidak terluka saat kita melihat gerhana matahari yang kuat begitu. Nah, berbeda halnya dengan gerhana bulan. Kita tidak perlu tuh yang namanya menggunakan alat bantu khusus berupa kacamata, melainkan kita bisa melihatnya secara langsung dengan mata telanjang begitu Kak Fitri. Wah, menarik sekali ya Kak Rohima. Jadi gerhana matahari dan gerhana bulan ini bisa terjadi pada waktu yang bersamaan di seluruh bumi ini Kak? Oke, tentu saja tidak ya. Nah, gerhana matahari hanya bisa terlihat di area yang terletak pada bayangan bulan di bumi. Nah, kalau gerhana bulan sendiri, kita nanti bisa melihatnya di mana saja selama malam hari. Hal ini karena bayangan bumi ini cukup besar untuk menutupi bulan sepenuhnya. Seperti itu Kak Fitri. Oke, terima kasih. Kemudian bagaimana dengan frekuensi terjadinya gerhana? Apakah gerhana matahari atau bulan terjadi setiap tahun Kak Rohima? Oke, baik. Secara rata-rata kita bisa mengalami 2 hingga 5 kali gerhana matahari serta juga bisa mengalami 2 hingga 5 kali gerhana bulan di setiap tahunnya. Nah, Kak Fitri tahu nggak sih bahwasanya gerhana total itu lebih jarang terjadi loh Kak Fitri? Apakah iya? Iya. Nah, misalnya gerhana matahari terjadi di suatu lokasi tertentu di bumi, itu bisa terjadi sekitar 375 tahun setiap tahunnya. Nah, sementara untuk gerhana bulan itu dapat terjadi beberapa kali dalam 1 dekade di lokasi yang sama begitu Kak Fitri. Oh, begitu. Wah, cukup jarang sekali ya. Lalu bagaimana pengaruh gerhana terhadap budaya dan kepercayaan masyarakat di berbagai belahan dunia ini ya Kak Kamala? Oke, sejak zaman kuno, gerhana itu sering dianggap sebagai fenomena yang misterius atau biasa dikaitkan dengan mitos atau kepercayaan tertentu. Nah, di beberapa budaya, gerhana ini sering dianggap sebagai pertanda buruk atau peringatan dari para dewa. Nah, seperti misalnya di Cina kuno, gerhana matahari
dianggap sebagai naga yang sedang memakan matahari. Sebaliknya, di beberapa budaya lain, gerhana dipakai sebagai kesempatan untuk melakukan ritual atau perayaan khusus. Seperti itu Kak Fitri. Jadi beberapa budaya itu menganggap gerhana dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang buruk dan juga ada yang dipakai sebagai acara yang istimewa. Seperti itu Kak Fitri. Wah, benar-benar menakjubkan ya bagaimana fenomena alam ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Bagaimana dengan pandangan ilmiah? Apa saja yang bisa kita pelajari dari gerhana ya Kak Rohima? Oke, kalau dilihat dari sudut pandang secara ilmiah, fenomena gerhana ini itu memang kerap dapat memberikan kita banyak sekali informasi yang bermanfaat Kak Fitri. Nah, misalnya contohnya gerhana matahari itu dapat memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari yang namanya korona matahari. Nah, pasti teman-teman di sini pada penasaran kan ya, apa sih korona matahari itu? Bukan mataharinya kena penyakit corona loh ya, bukan. Korona matahari ini adalah lapisan terluar dari atmosfer matahari yang biasanya tidak terlihat begitu. Nah, sementara pada gerhana bulan itu dapat membantu kita untuk lebih baik mempelajari tentang bayangan bumi dan atmosfer kita, karena cara cahaya matahari itu melewati atmosfer bumi dan memproyeksikan bayangan pada bulan. Begitu Kak Fitri. Informasi yang sangat berharga ya. Terakhir, adakah mitos atau legenda menarik nih yang terkait dengan gerhana di berbagai budaya ya Kak Kamala? Baik, tentu saja banyak sekali mitos dan legenda tentang gerhana di berbagai budaya. Nah, di beberapa budaya, gerhana ini dianggap sebagai suatu pertanda atau peringatan buruk, seperti akan adanya bencana alam dan atau akan terjadinya kematian. Nah, di beberapa budaya lain sebaliknya, gerhana ini dipakai atau dianggap sebagai momen yang istimewa atau suci yang bisa dipakai sebagai peringatan khusus atau perayaan khusus tadi Kak Fitri, seperti itu. Wah, terima kasih ya. Ada banyak sekali mitos dan legenda menarik tentang gerhana di berbagai budaya. Di berbagai budaya, gerhana dianggap sebagai pertanda buruk maupun baik. Oke, sedangkan di budaya lain, gerhana dianggap sebagai momen istimewa dan suci. Wah, terima kasih ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Kak Rohima dan Kak Kamala. Terima kasih atas informasinya. Sekian pembahasan kita kali ini tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keajaiban alam semesta. Sampai jumpa di episode podcast Langit yang Menakjubkan berikutnya. Terima kasih mendengarkan. Sampai jumpa.